Haleluya dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kesulitan dalam menghadapi pandemi saat ini, bukanlah tidak berarti kita tidak melakukan acara kebaktian penghormatan orang tua. Bahkan kita sebagai orang-orang muda harus lebih dapat mengasihi dan menghormati orang-orang tua kita di dalam Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat lebih mengasihi orang-orang tua kita? Dengan merujuk pada hukum Tuhan yang kelima, agar kita selalu bisa menghormati orang tua dan menjunjung tinggi hukum kasih, yaitu agar kita dapat lebih mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Kami berharap dengan terselenggaranya ibadah kebaktian penghormatan orang tua kali ini, orang-orang muda dapat lebih menghormati dan menghargai serta meneladani orang tua yang tetap setia di dalam Tuhan. Dan terus belajar dari pengalaman orang tua dalam kehidupan berdoa, dalam iman, dalam kebaikan, dan dalam kesetiaan terhadap Tuhan. Adapun ibadah kali ini dilaksanakan secara virtual melalui media YouTube yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Kami mengundang para orang tua dan jemaat Gereja Yesus Jati Cianjur untuk ambil bagian dalam ibadah kebaktian penghormatan orang tua tersebut. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 kita akan melaksanakan acara kebaktian istimewa penghormatan orang tua. Saya Andi, saya Selvi, akan menemani saudara-saudari semua dalam acara kebaktian istimewa penghormatan orang tua tahun 2021. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati. Mari satu hati berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai memuji nama Tuhan. Sebagai pujian yang pertama kita akan buka Kidung Rohani nomor 436. Kidung Rohani nomor 436, sepanjang jalan Tuhan memimpinku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dapatkah ku meragukan kasih karunia-Nya? Dia berikan damai surgawi karena imanku teguh. Apapun yang akan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Apapun yang akan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, lalui jalan berliku. Bila pencobaan tiba, firman-Nya kuatkanku. Walau hampir ku terjatuh dan dahaga jiwaku, Yesuslah batu karang
Ku kan bernyanyi selamanya, Yesus pimpin jalanku. Ya, pada kesempatan ini kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan nyanyian yang kita naikkan. Untuk pujian selanjutnya kita nyanyikan Kidung Rohani nomor 515, Kenangan Indah. Menghampiriku, mereka tinggal di dekatku, di dalam kekudusan. Sungguh indah mereka dekat, memenuhi jiwaku. Masa indah saat sepi ku terkenang, ayah bunda terkasih, kediaman masa kecil terbayang di benakku. Mereka dekat, memenuhi jiwaku. Dalam keheningan malam terkenang masa indah. Dalam keheningan malam terdengarlah suara lagu merdu masa lalu dari tempat nan indah. Sungguh indah mereka dekat, memenuhi jiwaku. Dalam keheningan malam terkenang masa indah. Ku menempuh jalan hidup, tak tahu masa depanku. Ku terkenang saat indah, ku bersandar padanya. Sungguh indah mereka dekat, memenuhi jiwaku. Dalam keheningan malam terkenang masa indah, terkenang masa indah. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita mengingat 1 tahun silam kita mengadakan acara kebaktian penghormatan orang tua di Aula Gereja Sejati ini. Sungguh sangat senang ya, Ciselvi. Iya, senang sekali ya. Ya. Tetapi hari ini walaupun kita hanya melakukannya dengan melihat secara virtual, tetapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan selalu beserta dengan kita dan menyertai opah omah juga kungkung popoh yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, dan kita juga patut berbangga kalau gereja juga masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini untuk melaksanakan ibadah kebaktian penghormatan orang tua. Untuk selanjutnya kita mau naikkan Kidung Rohani nomor 127, Saling Mengasihi dengan Sungguh.
Dan sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari pemuda-pemudi Gereja Yesus Sejati Cianjur. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari pemuda-pemudi Gereja Yesus Sejati Cianjur, dan saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nehemia. Kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan apabila pada kesempatan saat ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian penghormatan orang tua di tahun 2021. Satu hal yang berbeda kita lakukan penghormatan orang tua. Biasanya kita berkumpul di aula gereja dengan berbagai macam kemeriahan, tetapi saat ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian penghormatan orang tua dengan cara online. Kita bersama-sama melihat, mengikuti di dalam YouTube. Kiranya ini tidak mengurangi semangat kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan acara kita. Mari kita berdoa dalam hati senak, mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan, namun kita naikkan pujian terlebih dahulu, Kidung Rohani nomor 63. Semoga Tuhan pimpin. Kidung 63. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian 63.
Mari kita bersama-sama berlutut berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, terkhusus di dalam acara penghormatan orang tua saat ini. Mari kita bersama-sama berlutut berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, berkat kasih karunia Engkau Tuhan Yesus. Engkau sertai, Engkau pimpin di dalam ibadah penghormatan orang tua Gereja Yesus Sejati Cianjur saat ini Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, berkati para orang tua kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu menjadikan berkat untuk kami semua Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat dan simpatisan Gereja Yesus Sejati Cianjur. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana saat ini kita mengadakan kebaktian istimewa penghormatan orang tua Gereja Yesus Sejati Cianjur. Saat ini kita memang dalam situasi yang berbeda. Kita mengadakan kebaktian istimewa penghormatan orang tua ini tidak seperti biasanya kita berkumpul di aula. Kita mendengarkan firman Tuhan di aula bersama-sama, kemudian mendengarkan puji-pujian dan berdoa bersama-sama di aula. Tetapi saat ini kita berada di rumah masing-masing. Namun tidak membuat pada akhirnya kita kehilangan semangat dan kehilangan rasa takut dan hormat kepada Tuhan di dalam acara ini. Dan biarlah segala kemeriahan acara-acara yang disuguhkan oleh panitia dalam acara kebaktian istimewa penghormatan orang tua kali ini pun dapat bersama-sama kita nikmati bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Satu judul, pelitaku tetap menyala. Pelitaku tetap menyala. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu
sangkakan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul renungan firman Tuhan kali ini, pelitaku tetap menyala, diambil daripada Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Di sini jelas ada pernyataan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kita dapatkan kemudian di ayat yang selanjutnya 36 sampai dengan 40. Di sana kita mendapatkan pernyataan-pernyataan, dikatakan ada beberapa poin berkenaan dengan pelitaku tetap menyala ini. Kita lihat bahwa dikatakan hendaklah seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari kawinan. Dalam artian ada pengharapan atau ada yang dinantikan atau ada yang ditunggu. Yang kedua, dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Dalam Lukas pasal 12 ayat 37. Dan yang ketiga, hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini boleh saat ini kita bersama-sama melihat, bersama-sama kita merenungkan, dan tentunya merujuk kepada judul firman Tuhan, pelitaku tetap menyala. Ya, seperti apa yang diinginkan, bahwa tujuan dari penghormatan orang tua kali ini, kita mengharapkan bahwa walaupun di dalam situasi keadaan yang dimana saat ini dikatakan kondisi yang sulit, ada tekanan dari luar seperti keadaan pandemik saat ini maupun tekanan dari dalam, yaitu fisik melemah, pelita kita terus tetap menyala karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan hendaknya kita lebih memacu kehidupan doa kita dan bertekun di dalam Tuhan. Inilah yang diharapkan, inilah sesuatu hal yang ingin kita raih. Dan terutama tentunya selain untuk kita semua, terkhusus adalah bagi opa oma kita, para usia indah yang saat ini sedang bersukacita karena Gereja Yesus Sejati Cianjur mengadakan acara kebaktian istimewa penghormatan orang tua ini. Kita harapkan bahwa di dalam kehidupan para orang tua kita, usia indah ini, kiranya tetap memiliki semangat, memiliki keinginan untuk terus berjuang. Walaupun kondisi sulit, kondisi yang mungkin secara manusia dikatakan sangat menakutkan. Tetapi janganlah kemudian menjadi hidup penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita hidup di dalam Tuhan, harus bisa menghadapi situasi ini dengan tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Juga ketika melihat bagaimana kondisi kita, kondisi opa oma yang dimana secara usia, seperti halnya Alkitab katakan juga bahwa memang tidak dapat dibohongi, ketika usia sudah tua secara fisik pasti akan terjadi melemah, baik dari mata, telinga, kemudian juga dari persendian dan banyak lagi yang lainnya. Namun situasi demikian janganlah membuat kemudian putus asa dan merasa bahwa wah saya tak berguna. Tetapi biarlah tetap semangat. Ya, tetap semangat. Seperti apa yang dikatakan Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini yang disampaikan.
terus mencari Tuhan, terus mencari kedamaian di dalam Tuhan, memacu kehidupan doa dan juga bertekun di dalam Tuhan. Ini yang ingin kita raih, ingin kita dapatkan. Kembali dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai selanjutnya. 3 poin tadi boleh kita lihat bersama-sama. Baik opa oma ataupun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan saat ini yang mengikuti ibadah istimewa penghormatan orang tua ini. Dikatakan bahwa hendaklah seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari kawinan. Ada pengharapan, ada yang dinantikan, ada yang ditunggu. Lukas 12 ayat 36 tadi, ya. Dikatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Kita semua sedang menantikan Tuhan Yesus. Kita memiliki yang namanya pengharapan. Ini adalah janji dari Tuhan Yesus. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kemudian kita mendapatkan perkara daripada Tuhan, yaitu janji. Janji apa? Bukan janji kehidupan yang luar biasa di dunia ini. Bukan kekayaan, bukan jabatan tinggi yang dijanjikan Tuhan. Bukan perkara yang dimana hal yang ada di dunia ini. Tetapi lebih kepada bagaimana dikatakan janji pengharapan. Pengharapan berkenaan dengan surgawi. Oleh karena itu, maka harus tetap menyempurnakan iman untuk menyambut harinya itu. Seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-36 ini. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Siap sedia. Jangan hancur dikarenakan usia yang lanjut, ya. Dan terdapat banyak kelemahan dalam fisik. Kemudian kita tidak berjaga-jaga, tidak siap menyambut Tuhan Yesus. Tapi kita harus dikatakan siap sedia menanti-nantikan Tuhan, menantikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kapanpun dia datang kita siap sedia menyongsongnya. Kemudian yang kedua dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas 12 ayat 37. Di sana dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sambil menantikan pengharapan, janji Tuhan, maka haruslah berjaga-jaga. Haruslah berjaga-jaga, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan. Kita tetap berjaga-jaga dan berjaga-jaga, jangan lengah. Kalau diibaratkan tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 lagi gadis yang bodoh. Kita tahu bahwa 5 gadis bijaksana, bagaimana dia menantikan sang mempelai, itu bukan hanya dengan pelita yang menyala, tetapi dia sediakan minyak. Karena mereka tidak tahu kapan mempelai datang. Mereka berjaga-jaga dan berjaga-jaga. Dan ketika ada suara yang mengatakan bahwa mempelai datang, maka mereka bisa siap. Ketika lenteranya hampir padam pun, karena mereka punya minyak, maka minyak itu bisa diisi kembali dan lampu akan menyala kembali dengan baik. Dan akhirnya 5 gadis bijaksana bisa menyongsong sang mempelai dan kemudian masuk bersama-sama ke dalam ruangan. Dan apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh? Mereka tidak punya kesempatan. Mereka tertinggal dan mereka tidak diberikan untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat juga pernyataan bahwa
Berbahagialah hamba-hamba yang didapat tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Ya. Dikatakan harus tetap menjaga kesehatan fisik agar tetap sehat dan kuat walaupun usia terus bertambah. Itu suatu hal yang harus kita lakukan. Dan terlebih oma kita yang saat ini usia sudah lanjut, betapa harus mensyukuri akan apa yang telah didapatkan. Usia yang lanjut, usia indah. Nah, dalam usia yang indah ini, biarlah tetap menjaga kesehatan fisik, menjaga dengan baik. Bukan hanya rohani dijaga, tetapi secara fisik pun harus dijaga dengan baik. Contoh, Kaleb. Dikatakan kalau kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, kita dapatkan Yosua 14 ayat 7. Dikatakan ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan di ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, ini kita lihat contoh di dalam Alkitab. Seorang Kaleb dikatakan usia 85 sama seperti usia 40. Kekuatan fisiknya. Kenapa seperti itu? Kita yakin dan percaya yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan, anugerah daripada Tuhan, sehingga dia memperoleh kondisi fisik yang masih dalam keadaan sehat, kondisi baik. Namun selain pada itu, hal yang kedua adalah bagaimana pribadinya yang berusaha mencintai diri sendiri, sehingga dia menjaga kondisi fisiknya dengan begitu baik, ya, merawat diri dan menjaga kesehatan. Nah, ini pula lah yang harus dilakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan dan juga opa-oma, walaupun usia bertambah dan bertambah terus, usahakan selain cinta Tuhan, selain menjaga rohani, harus tetap juga menjaga kesehatan. Baik, kesehatan itu kita katakan datangnya dari Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi selain daripada itu juga, kiranya oma-opa tetap bisa menjaga kondisi badan dengan tentunya makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, atau minum vitamin, atau yang lainnya. Yaitu seperti halnya perintah Tuhan, hati yang gembira. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Itu yang Bapak Ibu Saudari harus dilakukan. Tetap menjaga iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjalankan firman Allah. Seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, ini sesuatu hal yang mutlak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab Wahyu atau Matius, kita lihat Matius saja. Matius pasal 19, kita dapatkan dengan jelas, ya, percakapan orang muda yang kaya dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Opa, oma, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita lihat tentang berjaga-jaga dan menjaga iman adalah firman Tuhan memberikan petunjuk, yaitu dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjalankan firman Tuhan. Yang terakhir dikatakan, yang ketiga, hendaknya kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12 ayat yang ke-40. Kembali kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-40. Dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, hendaklah kamu siap sedia dikatakan. Kalau disampaikan tadi, pelitaku tetap menyala. Pelitaku tetap menyala. Ini hal yang poin ketiga. Perihal pelitaku tetap menyala, hendaknya kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bersiap sedia menerima janji Tuhan Yesus, kelak menerima kerajaan surga. Harus yakin seperti Rasul Paulus, ya. Kalau kita lihat Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Bagaimana dia yakin menerima mahkota kebenaran. Dengan apa? Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Itulah teladan yang kita dapatkan dari Rasul Paulus. Untuk kita semua juga Bapak Ibu, kiranya pelita kita tetap menyala, dan dari semuanya, tiga poin yang tadi kita telah bahas, kita pelajari, biarlah itu ada dalam kehidupan kita semua. Terutama opa oma, agar tetap semangat, tetap bergiat di dalam menantikan semuanya ini, tetap rajin ibadah, rajin berdoa, rajin pelayanan, melakukan firman Tuhan. Niscaya dengan semuanya itu kita lakukan, opa oma lakukan, maka damai sejahtera Allah akan tetap ada dan opa oma akan selalu dalam keadaan baik. Demikian juga kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita pun yang masih muda, tetapi kita harus juga meneladan opa oma kita yang saat ini masih bergiat di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam doa, ya, supaya kita pun mendapatkan berkat Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Kita akan angkat pujian Kidung Rani 65. Kidung Rani 65, mari bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kidung Rani 65. Dekat pada Tuhan. Dekatmu
Renungan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan melanjutkan acara-acara selanjutnya. Namun kita akhiri terlebih dahulu dengan berdoa dalam sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk acara selanjutnya. Selamat malam, selamat datang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Minggu 16 Mei 2021 yang sangat dinantikan untuk semua para orang tua. Kebaktian istimewa penghormatan orang tua diadakan rutin 1 tahun sekali oleh gereja, yang bertujuan agar kita orang-orang yang lebih muda dapat senantiasa lebih bersyukur dan lebih menghormati orang-orang yang lebih tua. Bersyukur kepada Tuhan pada tahun ini, para orang tua yang sudah genap lebih dari 65 tahun berjumlah 47 orang. Suatu kebanggaan bagi gereja Yesus Sejati Cianjur yang mendapatkan berkat yang sangat banyak. Lewat orang tua, kita dapat melihat iman yang baik di dalam Tuhan. Lewat orang tua pula, kita dapat melihat perjalanan doa dari setiap orang tua untuk memuliakan Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Hukum Taurat Tuhan di dalam 2 loh batu. Hukum yang kelima jelas memberikan peringatan kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam kitab Imamat pun mengatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ketika orang tua kita semakin tua, kita berharap kita lebih memahami dan memiliki kesabaran untuk orang tua kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan saksikan para orang tua, juga perwakilan keluarga yang sudah menerima tanda mata sebagai bentuk penghormatan dari gereja. Ibu Lim Chun Moy. Pada saat ini, beliau adalah ibu yang paling tertua di Gereja Yesus Jati Cianjur. Ibu Tan Chan Nio, ibunda daripada saudara Yap Inga. Ibu Chi Liu. Ibu Chia Liung adalah cici daripada saudara Chie Kuofi. Ibu Hana Nurhayati, ibunda daripada saudara Rudiong. Ibu Sem Mei Ing, biasa dipanggil Ci Ami. Ibu Chia Nyuk Chen, atau lebih dikenal dengan sapaan Ci Icen. Ibu Sim Kue Chen. Ibu Telendiana, ibunda daripada saudara Ming Ming. Ibu Lim Moi Nio, ibunda dari saudari Hesi. Ibu Yu Chun Ti, Mama dari saudari Cien Cien, dan ini akan diwakilkan oleh saudari Cien Cien. Ibu Chong Fong Lan, Mama dari saudara Ichuan. Ibu Go Mei Hua, ibunda dari saudari Iing dan saudara Robi. Ibu Heo Yesu.
Ibu Chia Nyuk Ing, atau yang biasa kita panggil sebagai Ci Iing. Ibu Liu Pit Chiao, biasa dipanggil Ci Apit. Ibu Mu Ci Ing, ibunda dari saudara Andi. Ibu Chung Tinglan, mama dari saudara Wawan. Ibu Chiu Chiu Sien, beliau sebagai pengajar bahasa Mandarin di Sekolah Kristen Kanaan Cianjur. Ibu Sim Ichen. Ibu Xie Mei Ing. Ibu Liu Ichiao, istri dari Ko Tek Siong. Ibu Eli, beliau cici dari Ko Ing Kiat. Ibu Tan Menyang, mama dari saudari Menghua. Ibu Xie Li Hua. Ibu Li Sunyuk, istri dari Ko Apau. Ibu Marhyati, ibunda dari Pendeta Budianto Cucu. Ibu Hayati, biasa kita panggil Ci Aai. Ibu Gan Li Xiang. Yaitu Cili Siang. Ibu Heni Meliana, kita panggil Ci Cencen. Ibu Nio Fan Yun, beliau ibunda dari saudara Cian An. Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari para lansia.
Baiklah, kita sudah menyaksikan beberapa orang dari lansia, daripada orang tua yang sudah menyumbangkan pujiannya pada malam hari ini. Dan kita juga akan menyaksikan beberapa orang tua yang sudah diwawancara oleh pihak panitia pada saat mengunjungi mereka. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, selamat siang untuk Koteksiong dan istri ya. Siang. Pada kesempatan ini dari gereja sengaja ada kunjungan ke sini untuk menyampaikan seperti kebaktian penghormatan orang tua karena keadaan pandemi, jadi kita langsung ke sini ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sejahtera ya, di bawah lindungan Tuhan. Nah, pas ini juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya mengenai keadaan sekarang gitu kan. Seperti kita ketahui bahwa seperti ibadah ya, mungkin sekarang sih masih kita bisa tetap muka ya. Kemarin kan hampir setahunan, kurang setahun lah kita online gitu. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi keadaan seperti ini ya, ibadah si online gitu. Ya, sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya, atas pengaturannya. Kita sama-sama bisa berjumpa di sini ya. Ya, keadaan sekarang ini ya bukan kemauan kita semua toh. Ya. Karena keadaan bangsa, kita masih bersyukur kepada Tuhan Yesus lah. Karena gereja kita di Cianjur ini masih bisa tatap muka ya. Ya, bagi yang sehat kan masih tetap bisa seperti biasa. Yang penting kita jaga protokol kesehatan. Ya. 3M kalau bisa 5M lah Ya, ya. ya, betul-betul. Jadi ya supaya kita saling menjaga. Bagi yang ada kesehatannya kurang, ya bisa ibadah di rumah ya. Dan sekarang kan boleh dibilang Koteksiong rajin ya, baik online maupun tatap muka kebaktian. Nah, sekarang kira-kira gimana nih pendapat Koteksiong untuk anak-anak generasi gereja kita ya, yang menghadapi situasi seperti ini gitu, yang kebaktiannya tetap online gitu. Kira-kira ada nggak yang disampaikan untuk Antara mereka? online sama tatap muka. Enggak, maksudnya untuk orang muda nih, orang-orang muda nih sekarang gitu. Ya, kalau bagi yang generasi muda ya, mereka harus lebih rajin melayani Tuhan lah ya. Ya, lebih mencintai Tuhan, lebih mengesai Tuhan lebih dalam ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gereja itu kan dia suka ada persekutuan atau apa-apa, kegiatan mereka ikut terjun ke bawah untuk melayani Tuhan. Ya, jadi saya lihat tim sekarang ini bagus. Anak-anak lebih baik lagi daripada kita. Dari tim dari apa namanya? Tim dari yang main videonya apa tuh? Di media. Tim media nih cukup bagus. Anak-anak mudanya tuh sangat membanggakan, mereka saling mendukung ya. Saya rasa semangat mereka itu harus bertahan. Jadi iyalah cukup baik lah. Ya mungkin demikian ya wawancara ini, biarlah tetap keluarga Koteksiong dan isi tetap sehat, tetap dapat berkat dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Tetap kita juga mudah-mudahan ke depannya kita kebaktian bisa lebih banyak lagi di gereja ya, nggak usah online, dan juga mudah-mudahan tahun depan POT bisa di gereja lagi. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan Yesus kalau pandemi ini cepat berlalu ya. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada para pengurus, para panitia POT ya. Jadi jemput bola sekarang. Ya. Ya. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih lah akan semua kebaikan dibalas oleh Tuhan Yesus yang di atas. Tuhan Yesus berkati. Mak, gimana kabarnya? Baik? Baik. Puji Tuhan. Mak, ada sedikit pertanyaan Mak ya. Bagaimana Mak, sekarang kan kebaktian nggak bisa datang ke gereja ya. Nah, mesti online. Menurut Mak gimana nih Mak? Menurut Mas sih enakan di gereja kalau bisa, tapi kalau di online ini di rumah jadi kurang bersemangat lah gitu. Oke, Kalau gitu, di ya. gereja kita lebih bersemangat gitu. Iya. Kalau Kalau menurut Mak, kiat-kiatnya gimana nih Mak? Maksudnya walaupun online tapi Mak tetap dengan sungguh-sungguh gitu buat. iya dong, kita mau menghadap Tuhan tuh harus dengan sungguh-sungguh. Kita mandi dulu pagi-pagi gitu. Ya bersih-bersih lah kita sama sih. Seperti kita mau pergi ke gereja lah gitu. Mak, ada nasihat-nasihat nggak buat kita-kita yang masih muda, yang kayak Mak usia
seusia Ma ini masih tetap setia sama Tuhan. Nah, kita yang muda-muda juga pengen dong kayak Ma gitu, tetap setia walaupun usianya udah lanjut. Ya kalau bisa mah anak-anak semua seperti emak mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki buat kita semua supaya kita ini terjamin hidup kita ini bahagia. Amin, Mak. Nasihatnya luar biasa, Mak. Emang kebetulan memang suka gitu sih kita, biarpun di gereja maupun di rumah gitu, kita harus bersemangat lah kalau kita mau menghadap Tuhan itu gitu. Betul, Mak. Iya. Satu lagi, Mak, perbedaan kebaktian online yang kita lihat di HP gini sama offline yang kita datang ke gereja ya. Perbedaannya menurut Mak gimana tuh, Mak? Kalau perbedaan sih ya, kalau menurut Mak ada sedikit gitu perbedaannya, yaitu kalau di gereja gitu lebih bersemangat lah kita. Karena mau bertemu dengan teman-teman seiman. Kalau di rumah tuh kita sederhana, tapi tetap kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan kan yang memberkati kita. Aduh, luar biasa. Oke deh, Mak, makasih banyak ya, Mak ya. Iya, sama-sama. Semoga Mak tetap sehat ya. Iya, itulah yang diharapkan ya. Iya. Kita kesehatan. Betul. Iya. Ya, selamat siang Ko Ingkiat. Puji Tuhan. Selamat siang kembali Pak Diaken. Kita dalam rangka kebaktian istimewa penghormatan orang tua mau ngobrol sama Ko Ingkiat ya. Ini tentang kan Ko Ingkiat sebagai tokoh di Gereja Yesus Sejati yang sudah masuk ke mulai usia senja. Terus kiat-kiat apa saja dari Ko Ingkiat supaya iman kita ini dapat bertahan meskipun kita ibadahnya online? Ada pesan apa atau ada kiat apa yang bisa mempertahankan iman kita di masa ibadah online ini? Ya, di masa pandemik seperti sekarang ini kita hanya bisa menyerahkan kesehatan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jadi menyerahkan kesehatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Dialah yang mempunyai kesehatan. Nah, puji Tuhan. Ya betul ya. Kira-kira apa saja yang harus dimiliki ini sama kita nih generasi-generasi muda di gereja sehingga bisa tetap setia sampai ke akhir? Ya, mereka harus dalam segala hal harus mengandalkan Tuhan lah. Baik usaha, pekerjaan, dan kesehatan juga. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, kita bagaimana bersih pun pasti kita kena terpapar. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin Tuhan bisa menaungi kita. Menurut Ko Ingkiat, apa ada perbedaan nggak situasi ibadah di rumah online sama waktu ibadah tatap muka di gereja offline? Ada perbedaan? Sebetulnya sih ada perbedaan tetap. Kalau kita di rumah kan hanya seperti saya dengan istri saya berdua. Kalau kita kan di rumah Tuhan gitu, kita bisa beribadah bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi memang ada perbedaan, itu tidak mungkin tidak ada. Jadi kalau memang mengizinkan, ya kita lebih baik beribadah di rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan lah. Ko Ingkiat sekalipun udah usia senja masih semangat. Ya, ini yang kita harapkan sesuai dengan tema yang sekarang itu kan, pelitaku tetap menyala ya. Ya, terima kasih lah Ko Ingkiat boleh jadi teladan yang baik ya, karena kita tahu Ko Ingkiat juga di gereja, istri Ko Ingkiat juga jadi diakonis. Ko Ingkiat juga dulu membantu di sekolah yayasan di Kanaan, Cianjur, punya semangat yang baik, jadi papa yang baik, yang suka mendoakan anak-anaknya, boleh menjadi teladan buat kita semua generasi muda di gereja. Siang kok. Siang. Puji Tuhan sehat kok. Sehat. Iya, Makasih, puji Tuhan. Sekarang kita lagi ada di rumah Koko Ami ya. Nah, saya mau wawancara sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Puji Iya. Tuhan ya. Nah, untuk
sekarang kan Po lagi zaman pandemi ya. Ya. Pandemi ini kita susah ngapa-ngapain ya Po ya. Ya. Nah, apa ada kiat-kiat Po supaya menghadapi masa-masa seperti ini Po? Untuk keamanan dan kesehatan bersama menghadapi situasi penuh dengan sukacita. Ibadah online tidak menjadi halangan untuk kita mendekati dari kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di manapun. Wah, semangat ya Po ya. Nah, karena Popo semangat nih, bagaimana sih supaya iman kita itu tetap ada Po? Imannya yang tetap ada ya. Iya. Berdoa dan beriman selalu mengucapkan syukur, menyanyi pujian, baca firman Tuhan secara aktif melalui WA. Ya, sekarang Popo kan ibadahnya ikut online ya Po ya. Ada perbedaan nggak antara ibadah online sama offline? Ada. Kalau ibadah not online ya, kita ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita bisa ketemu teman seimam, kita bisa bincang-bincang, bisa curhat, bisa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan nyanyi bersama untuk muji Tuhan, dan juga untuk membaca Alkitab bersama-sama. Kalau online, biarpun kita online ya, kita harapin sehat, selamat, baik-baik, stay at home, tapi tetap kita masih bisa mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan juga. Iya, sama ya Po ya. Tapi mungkin kalau ke rumah Tuhan tuh ada perasaan yang beda ya. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Popo Ami ini suaranya bagus ya. Kalau ikut kur juga wah suaranya bagus ya. Puji Tuhan, Tuhan yang kasih ya. Kasih talenta ya. Iya, semangat terus ya Po ya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk wawancara. Nanti Popo bisa lihat acara POT ini di YouTube ya tanggal 16 Mei. Tanggal 16. Oh. Iya, terima kasih Po atas nasihatnya. Untuk generasi muda semuanya kiranya bisa tetap beriman dan semangat untuk ikut Tuhan. Terima kasih Po, sehat selalu. Selamat siang II, kita dari Gereja Yesus Sejati ya, kita dari gereja mau berkunjung ke sini untuk nanya-nanya sama II tentang keadaan sekarang, tentang gereja ya II ya. Saya bagaimana II menghadapi situasi sekarang ini, karena kita kan sekarang ibadahnya online ya II ya, nggak di gereja gitu. II menghadapinya seperti apa? Bagi II mah tetap aja kita harus melakukan itu ya 5M ya, menurutkan aturan perintah. Kalau misalnya ke gereja udah dibuka gitu ya, kita kan rumah Tuhan itu kan kita juga haus ingin sekali ke rumah Tuhan untuk beribadah, rasanya lebih dekat gitu ya bagi saya gitu. Tapi kalau yang nggak enak badan, yang sakit mah nggak usah, udah aja di rumah saja. Iya, lebih enak di gereja ya iya, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Selama keadaannya sekarang ya akademi corona, kita sebagai anak-anak Tuhan ya yang telah dibaptis lagi, sedangkan gereja juga masih pintu terbuka lah, oke, jadi bisa ibadah ke gereja. Buat apa kita di rumah? Terbaik, lebih baik kita ya jangan takut corona mah, karena itu ya datangnya juga dari Tuhan ya. Yang terpenting hati kita ini tetaplah setia pada Tuhan, datanglah ke rumah Bapa ibadah, itu yang terpenting. Kira-kira ada nggak sih yang bisa kita ambil dari situasi pandemi ini? Kan pasti segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya gitu. Kira-kira apa yang kita bisa ambil? Di dalam keadaan sekarang hampir-hampir seluruh ya di Indonesia terkena. Tapi kita tetap pegang prinsip menghadapi ini. Kita sebagai anak Tuhan tetap prinsip kita ini jangan tergoyang aja. Tetap setia pada Tuhan. Tetap jalankan firman-Nya. Lakukan apa yang harus dilakukan, mumpung kita masih hidup, gitu ya.
jangan dicuma-cumakan. Karena takut jadi mundur-mundur itu salah. Hanya gitu. Buat II berdua, perbedaannya ibadah di rumah dengan di gereja apa tuh? Mending mana? Kalau bagi saya, kalau saya sehat, saya harus ke gereja. Rasanya lebih lega. Berdoa juga rasanya teh lebih full hatinya. Kalau di rumah mah banyak gangguan, ini itu pikirannya banyak gitu. Merasa berdoa di depan Tuhan di sana ya? Iya, bagi saya. Ya, terima kasih ya Iya. Buat Icen belum? Buat Icen gimana? Tadi nanyanya apa? Lupa tuh. Perbedaan ibadah di rumah sama di gereja, mending Ya, mana? memang banyak bedanya. Ya, lebih full di rumah Bapak, rasanya teh tenteram gitu di rumah. Jadi nggak mikirkan di rumah ini itu gitu. Saya lepas saja nggak tahu soalnya di rumah. Yang terpenting saya bisa datang, saya pegang kesempatan ini dengan full ibadah pada Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan, walaupun godaan sekarang banyak, bukan hanya penyakit macam-macam aja mungkin, tapi kita tidak terpengaruh oleh godaan ini, tetap harus maju. Kita merasa lebih banyak, lebih berterima kasih, bersyukur, bersyukur dengan dan- datang ke rumah Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan selama. Tuhan tidak akan mengabaikan sih. Maka itu saya mengharapkan maupun orang tua atau generasi yang muda, kalau bisa ada waktu pagi datanglah. Itu ada manfaatnya sangat besar. Sangat besar itu, ya. Gitu. Jadi dunia dan akhirat itu akan membawakan kebaikan untuk anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Iya. Terima kasih pesan-pesannya nih buat kita semua. Saya jadi diingatkan sekarang harus doa pagi lagi, gitu ya Iya. Semoga Tapi semua sehat-sehat ya. terima Iya, kasih. Tuhan memberkati Tapi semuanya. saya juga mohon tidak ada paksaan ya, hanya mengharapkan. Ya. Gitu. Hanya saya memikirkan ya, rumah saya nempel dengan masjid. Di Cikidang toko rumah nempel dengan masjid. Aduh Tuhan, mereka kok rajin ya bawa Ya. anaknya baru 2 tahun nggak bisa apa-apa. Jam 5 pagi mereka Tiap sudah. pagi Ya. udah Allahu Akbar. Kalau kita belum Tuhan Yesus, anak-anaknya belum. Ya, jadi kita mengharapkan itu sangat baik bagi kita. Nggak akan, Tuhan tidak akan mengabaikan. Ada berkat disediakan oleh Tuhan yang kita tidak tahu. Karena Tuhan, firman Tuhan di dalam firman Tuhan ada, Bapa tidak akan memberikan yang jelek untuk anak-anaknya. Ada kan di ini perjanjian baru ada, coba untuk anaknya dia tetap memberikan yang baik, anak yang setia. Gitu ya. Iya, tetangga Gitu. kita aja berdoa sehari 5 kali, masa kita kalah gitu ya? Kalah seberapa isuk setengah jam, setengah jam. Masa kita nggak mau setengah jam? Kita kadang-kadang kalah. Heeh. Ya. Emang gampang pakai Zoom, ya gampang. Tapi lebih baik datanglah, gitu. Ya. Ada api, datang ke rumahnya karena rumahnya masih dibuka. Terkecuali rumah ibadah ditutup, terpaksa pakai ini suci. Ya. Terima kasih banyak Gitu. ya I, sehat-sehat Maaf ya selalu. kalau Ya. misalnya jangan tersinggung lagi. Enggak lah. Nah, hanya kebaikan Justru semuanya. kita butuh diingatkan. Gitu. Ya, terima kasih. Sama. Tuhan berkati Terima semuanya. kasih semuanya. Iya. Ma, apa kabar hari ini? Baik-baik. Ya. Puji Tuhan. Ma, gimana keadaannya sekarang, sehat-sehat aja? Ya, kata saya juga selalu berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Iya, Ma, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya. Saya ada pertanyaan buat Oma ya. Nah, Ma, tahu kan hari ini kita
ibadah nggak boleh tatap muka, nggak boleh sama-sama di gereja ya. Nah, cara menghadapi situasi sekarang ini gimana sih? Susah kan gitu istilahnya ya. Begitulah. Nah, jadi Mak sekarang ada nggak perbedaan antara ibadah online sama ibadah offline itu gimana perbedaannya? Kayaknya lebih jauh berbeda ya. Beda. Lebih kerasanya gimana, Oma? Rasanya kesal. Kesel. Iya, nggak seperti ke gereja, banyak teman-teman, saudara-saudara kita. Ya, kalau sekarang saudara juga nggak tahu dah. Jadi tahu sendiri dah, ada sebulan sekali ya ke rumah gitu. Kalau dulu mah tiap minggu hari Sabtu suka ke gereja, jadi banyak anak itu teman-teman, jadi senang sekali. Kalau sekarang kesel, rasanya mau nangis aja gitu di rumah. Jadi pengen rasanya kita bisa cepet-cepet bisa tatap muka lagi ke gereja lagi ya, Oma ya. Jangan pakai roda itu. Ya mudah-mudahan kita berharap dengan pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa cepat berlalu, kita bisa sama-sama pergi ke gereja ya, kita berbakti sama Tuhan ya. Selalu mendoa gitu. Oke, paling gitu aja Oma. Makasih buat waktunya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ma, ini kan dari gereja ya Ma ya, mau nanya sedikit pertanyaan gitu. Ada nasihat gak Mak buat kita generasi muda tetap setia seperti emak di usia lanjut saat ini? Nasihatnya apa tuh dari emak? Kan Mak sekarang udah lanjut usianya tapi tetap setia sama Tuhan. Nah, ada nasihatnya buat kita-kita. Ya, buat yang muda-muda kita. Kita harus percaya Tuhan. Tuhan bisa berkati kesehatan kita, berkat kita, buat anak cucu mantu kita kesehatan dan kesehatan. Tetap rajin kebaktian kali Maya. Tetap harus kebaktian, percaya Tuhan. Oh gitu ya Maya. Perbedaan sekarang Mak yang kan sekarang mah online sama tatap muka tuh perbedaannya apa Mak? Menurut Mak gimana gitu? Ya di online gini tuh kita takutnya kita kena gitu tuh, kena penyakit online tuh susah bisa sembuh lagi. Kalau kena COVID. Susah loh. Jadi perbedaannya gimana menurut Mak sekarang online sama tatap muka bedanya gimana gitu? Kalau nggak ada online kita jadi apa-apa juga semau kita. Sekarang ada online kita mau pergi ke gereja mikirin dulu ini dulu itu dulu. Jadi ada rasa takut ya. Ada takut. Oke deh Maya, makasih banyak ya. Sama-sama Tuhan berkati. Sehat-sehat ya Maya. Laosu ni hao. Laosu Uan. Saya ada sedikit pertanyaan. Mau wawancara Lause untuk acara kebaktian penghormatan orang tua. Hikmat apa yang bisa Lause bagikan dalam situasi ini? Ada pelajaran apa dalam masa pandemi ini yang bisa Lause bagikan? Ya, kebetulan ini baru-baru ini saya dan suami kena COVID. Pertama suami, tapi puji Tuhan ya. Tuhan mengizinkan ini di saya. Pertama sih saya rasanya, tapi suami juga sesak napas. Jadi lagi itu kita juga diajak pergi ke rumah sakit, nggak mau. Tapi sudah doa mau, dan puji Tuhan di perjalanan sini sampai Bandung, Cianjur sampai Bandung nggak sesek sampai rumah sakit. Ya puji Tuhan juga, saya anak juga bilang puji Tuhan si mama kena COVID, jadi bisa sama-sama sama papa di dalam isolasi. Jadi puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Iya dari. Dan suami sekarang juga karena ini jadi membuka hatinya mau menerima Tuhan. Ya semoga ya kedepannya bisa terima Tuhan Yesus ya, kita doakan Lause. Ya amin. Iya.
Nah sekarang pertanyaan terakhir, apa perbedaannya ibadah online sama ibadah tatap muka menurut Lause? Kalau online harus sendirinya mau, tapi tetap kita mau juga karena di rumah suka ada gangguan. Kalau tatap muka di gereja kita bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, gitu aja. Iya, ya terima kasih waktunya Lause. Ya, terima kasih, sisi semuanya. Bapak Ibu, puji Tuhan, pada hari ini kita ada di rumah Pak Apau, ya. Dan pada hari ini kita akan sedikit wawancara dengan Pak Apau dalam rangka acara penghormatan orang tua, ya. Pak Apau, dalam menghadapi situasi pandemi corona yang hari ini terjadi, kira-kira gimana perasaan Pak Apau melewati hari-hari ini? Ya, untuk melewati sehari-hari sih kita was-was lah. Ya was-was kita. Jadi mau mengerjakan sesuatu itu mesti hati-hati gitulah. Apalagi keluar gitu, keluar ke tempat. Selalu pakai masker terus gitu, nggak waspada, jaga-jaga. Jaga-jaga lah gitu. Ya memang karena situasinya tidak kondusif. Situasi tidak kondusif ya. Ya, tapi Pak Apau mesti vaksin? Udah? Ya puji Tuhan, kalau udah divaksin berarti sudah ada ya setidaknya ada kekebalan lah. Ya puji Tuhan. Ya berharap kita bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Nah terus iya depan Pak Apau teh udah ya sebagai generasi tua ya, dari papa, dari mama dulu ya, mereka juga udah mewarisi iman yang bagus. Sekarang Pak Apau juga sama ya, warna generasi tua tapi tetap memiliki iman yang bagus. Kira-kira ada kiat atau saran untuk ya anak-anak muda yang cuma caranya dalam menghadapi situasi sulit ini? Kira-kira saran aja Pak Apau? Nah, untuk menghadapi ini mah kita selalu bersandar sama Tuhan aja lah. Ya. Satu yang penting mah itu bersandar sama Tuhan. Ya. Hidup saya selama bantu di gereja kurang lebih tahun 80 sampai sekarang ini 30 tahun lebih ya. Puji Tuhan. Biar saya nggak dapat gaji tapi berkatnya begitu banyak gitu, terasa. Iya. Itulah kita selalu dekat sama Tuhan. Iya. Jadi kata orang tua mah cukung puloku. Ya, gitu lah. Jadi yang namanya kerja Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Walaupun mungkin ada dapat. Jadi kita tahu bahwa Pak Apau ini sejak masa mudanya dia aktif melayani gereja. Kalau gereja ada keperluan kemana-mana, dia seringkali bantu untuk menyepir mobil ya kemana-mana. Jadi banyak waktu, tenaga, dan juga pikiran semua Pak Apau sejak masa mudanya bantu pelayanan di dalam gereja. Tapi puji syukur pada Tuhan, ternyata Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Ya dia di masa tuanya ini Pak Apau bisa merasakan bahwa bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berkurang ya dalam hidupnya. Selalu ada. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Dapat berkatnya banyak. Ya, jadi merasakan berkat Tuhan yang berlimpah. Jadi ini juga memberikan pengajaran mungkin kepada para anak muda ya. Pada hari ini kita jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu seakan-akan akan sia-sia gitu. Tuhan mengatakan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan selalu mengingat itu. Mungkin pada hari ini kita belum mendapatkannya seperti Pak Apau ya. Pak Apau merasakan bahwa di masa tua ini bagaimana Tuhan mendapatkan pemeliharaan. Ini bagus sekali. Terus kira-kira Pak Apau mau beri apa enggak saran, nasihat buat ya para anak muda yang ya di gereja yang hari ini, kira-kira ya saran naon supaya bisa setia sampai tua gitu. Kira-kira ya saran tuh. Oh, kalau saran buat anak muda. Kita kalau anak muda sih ya, kalau kerja jangan putus asa lah ya. Tetap aja bekerja terus. Tuhan pasti berikan jalan. Itu aja. Yang penting mah kita tetap tabah melihat Tuhan, mengikuti Tuhan. Yang bagus itu aja. Jadi kita harus setia. Kita jangan bosan lah. Jadi pokoknya kadang-kadang kita ada yang putus asa ya, maksud. Memang kita jangan ikuti aja jalan Tuhan. Pasti Tuhan akan bantu. Saya percaya. Ya, jadi
ada pesan dari Pak Apau ya dalam melayani Tuhan ya mungkin ada saat-saat ada masa-masa kita itu putus asa ya kita itu merasa aduh gimana ya gitu. Tapi Pak Apau ya terus pokoknya tetap ya jalankan laksanakan pelayanan dalam Tuhan. Pokoknya Tuhan pasti buka jalan. Ya pasti Tuhan. Di dalam Tuhan ya, itu selalu ada jalan keluar. Iya. Ya, jadi ya itu nasihat buat kita semua para anak muda dalam pelayanan Tuhan. Kita jangan takut, ada suatu saat mungkin kita merasa kecewa lah, merasa sedih, kita mungkin merasa bosan, putus asa, tapi Pak Apau bilang tetap jalan gitu, jangan pernah berhenti ya. Dalam segala kesulitan pun Tuhan pasti beri jalan keluar ya. Ya terima kasih Pak Apau atas nasihat-nasihatnya. Semoga Tuhan, ya, amin. Semua itu boleh menjadi berkat buat kita anak muda. Ya terima kasih. Ya, haleluya. Kembali kita akan menyaksikan pemberian tanda kasih, yaitu kenang-kenangan kepada para orang tua kita. Bapak Wong Ivan, beliau ayahanda dari saudari Yeli atau papa mertua dari Diaken Handoko. Bapak Tung Jisun, papa dari saudari Lanlan. Bapak Tanu Suhadi atau yang biasa kita sapa Ko Akong. Bapak Chung Kim Hwa, biasa dipanggil Ko Akim. Bapak Chia Hai Ki, ayahanda dari saudari Cian Chia. Bapak Julius Sanjaya, biasa dipanggil Ko Uung, Toko Intisari. Bapak Lo Tek Xiong atau yang biasa kita kenal sebagai Ko Tek Xiong. Bapak Tio Kimpo, biasa dipanggil Ko Apau, papa dari saudari Susan. Bapak Lim Wan Kuo atau yang biasa kita kenal sebagai Ko Ahi. Bapak Eki Gunawan, ayahanda dari saudari Memel. Bapak Nana Suryana. Bapak Tan Eng Che, ayahanda dari saudara Andi. Bapak Ci Kofi, biasa dipanggil Ko Evi. Bapak Chong Saksan atau yang biasa kita kenal sebagai Ko Hasan. Bapak Leong Mian, kita kenal dengan Ko Mimi. Bapak Sendra Eka Lukiman atau yang biasa kita panggil sebagai Ko Ingkiat. Bapak Mariun Subagya, biasa dipanggil Kungkung Ayun, yaitu papa dari saudara Chien An. Almarhum Bapak Hugh Kwek Kong, beliau adalah ayahanda daripada Regis yang pada saat tanggal 18 April telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Baiklah, kita akan saksikan persembahan pujian dari anak-anak Sekolah Minggu dan Sekolah Sabat Gereja Yesus Jati Cianjur. Halo Opa, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan sehat selalu.
kita akan menyaksikan pembacaan puisi yang dibacakan oleh Ibu Suryanti. Di saat aku tua, bukan lagi diriku yang dulu, maklumilah diriku, bersabarlah dalam menghadapiku. Di saat aku menumpahkan makanan di bajuku, di saat aku tidak lagi mengingat cara mengikatkan tali sepatu, ingatlah saat-saat bagaimana aku mengajarimu, membimbingmu untuk melakukannya. Di saat aku lupa mengulang terus-menerus ucapan yang membuatmu bosan, bersabarlah mendengarkanku, jangan memotong ucapanku. Di masa kecilmu, aku harus mengulang dan mengulang terus sebait cerita yang telah aku ceritakan ribuan kali, hingga dirimu terbuai dalam mimpi. Di saat aku membutuhkanmu untuk memandikanku, janganlah menyalahkanku. Ingatlah di masa kecilmu, bagaimana aku dengan berbagai cara membujukmu untuk mandi. Di saat aku kebingungan menghadapi hal-hal baru dan teknologi modern, janganlah mentertawaiku. Renungkanlah bagaimana aku dengan sabarnya menjawab setiap mengapa yang dirimu ajukan saat itu. Di saat kedua kakiku terlalu lemah untuk berjalan, ulurkanlah tanganmu yang muda dan kuat untuk memapahku. Bagaikan di masa kecilmu, aku menuntunmu melangkahkan kaki untuk belajar berjalan. Di saat aku melupakan topik pembicaraan kita, berilah sedikit waktu padaku untuk mengingatnya. Sebenarnya, topik pembicaraan bukanlah hal yang penting bagiku. Asalkan dirimu berada di sisiku untuk mendengarkanku, itu cukup dapat membuatku bahagia. Di saat engkau melihat diriku semakin menua, janganlah bersedih. Maklumilah diriku, dukunglah aku, bagaikan aku terhadapmu di saat engkau mulai belajar tentang kehidupan. Dahulu aku menuntunmu menapaki jalan kehidupan ini. Kini temanilah aku hingga akhir jalan hidupku. Berilah aku cinta kasih dan kesabaranmu. Aku akan menerimanya dengan senyuman penuh syukur. Di dalam senyumku ini tertanam kasihku yang tak terhingga padamu, anakku.
saat orang tua semakin tua, rambut yang kian memutih, kulit yang semakin berkeriput, penglihatan yang semakin menurun, dan pandangan yang kurang tajam, maka alangkah baik dan indahnya kita dapat memahami keadaan para orang tua. Di saat orang tua sering lupa dan sulit berpikir dan banyak merasakan kesakitan di dalam tubuh yang sudah lemah, alangkah baiknya kita dapat terus menemani dan lebih memperhatikan setiap orang tua. Karena dengan begitulah orang-orang muda dapat memberikan perhatian yang baik kepada setiap orang tua. Demikianlah acara rangkaian Kebaktian Istimewa Penghormatan Orang Tua tahun 2021 kita sudah saksikan. Dan kami memohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan. Sebagai doa penutup, kami persilahkan kepada pendeta untuk menutup acara Kebaktian Penghormatan Orang Tua tahun 2021. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita sudah mengikuti acara demi acara dengan baik. Dari awal puji-pujian, kemudian kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan juga acara penghormatan orang tua yang lainnya yang telah kita saksikan bersama. Puji Tuhan, ini atas kemurahan Allah kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama akhiri acara ini dengan bersama-sama berlutut berdoa mengucap syukur kepada Allah. Karena di tahun ini walaupun dengan cara seperti ini kita beribadah melalui YouTube, tetapi kita bersama-sama pastinya merasakan sukacita besar yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita bersama-sama akan berdoa, dan tentunya selalu kita doakan para orang tua kita, opa oma kita di tahun ini tetap dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Mari dengan rendah hati kita berlutut, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Tuhan Yesus berkati opa, oma, jemaat gereja Yesus Jati Cianjur. Kiranya Tuhan berkati di dalam kesehatan mereka. Fisik boleh menjadi usia lanjut, tetapi biarlah semangat dan kekuatan Engkau berikan kepada mereka, sehat selalu. Dan juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara iman mereka. Biarlah tetap bergiat di dalam Engkau Tuhan, di dalam beribadah, di dalam membaca Alkitab, di dalam berdoa, dan juga di dalam pelayanan. Apa yang bisa mereka masih lakukan untuk Tuhan, biarlah mereka bisa bergiat di dalam pelayanan. Tuhan berkati juga Bapak Ibu Saudara yang hadir, kiranya berkati mereka semua, jemaat Gereja Sejati dan juga simpatisan Gereja Sejati Cianjur. Kiranya damai sejahtera Engkau melimpah atas kami semua. Terpujilah namamu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan beri sejahtera, Tuhan beri sejahtera, sejahtera dari Dia, lain dari dunia. Dalam Dia terjaga selalu sejahtera. Tuhan beri sejahtera, Tuhan beri sejahtera, sejahtera dari Dia, lain dari dunia. Dalam Dia terjaga selalu sejahtera. Amin. Amin. Ibadah istimewa penghormatan orang tua sampai sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.